Alright, welcome back to my channel again. Oke, hari ini bangun-bangun udah dikasih minus ya. Ini kasih minus. Tadi minusnya sampai lumayan lah ya, 30.000 kalau salah 31 ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa? Sejujurnya hari ini kita akan membahas tentang market. Ya. Jadi hari ini gue akan menjelaskan tentang market. Ya, ini udah turun ya. Volumenya yang sebelumnya itu berada di 92.000. Artinya apa? Artinya sekarang udah banyak yang lagi nge-buy. Right? Banyak yang lagi nge-buy. Dan hari ini gue akan menjelaskan tentang ya market ya. Jadi kita akan membuka Bitcoin. Oke. Jadi itu ya. Sebelumnya itu kita balik dulu. Tether itu volumenya itu berada di 62. Ya pada hari Sabtu kalau nggak salah. Di Jumat Sabtu. Dan tiba-tiba pengeroyokan di Bitcoin ya. Pengeroyokan di Bitcoin. Coba kita ganti dulu. Kita ganti ke GMT-nya GMT 7 ya guys ya, karena menyesuaikan waktu Indonesia. UTC itu kan masalah Bangkok UTC 7 juga. Jam 15.07 ya, sama nih. Kan? Alright, ini kita bisa lihat ya. Di sini ini kalau nggak salah tanggal 15. Nggak 15 deng. Waktu itu berada di 37.000, 36.000, berarti berada di tanggal 18. 18 itu hari Jumat. Ya, hari Jumat kita dikasih dam yang begitu berat ya. Jadi pada tanggal kalau nggak salah pada Sabtunya ya. Sabtunya itu volumenya langsung naik signifikan. Di Tether tandanya apa? Tandanya semuanya pada takut, tandanya fear. Semuanya pada takut ya. Jadi pas Jumat dia lagi dam parah. Jadi Jumatnya itu dia ngedam parah dan langsung ada ini ya. Ini hari Jumat ya. Ya kan tanggal 18 tadi kan? Ya. Ada dam parah. Dan kalau analisa gue memang di area 36.000 mantul teman-teman. Dari sini waktu itu 36.000 dan ternyata dia nggak mantul dari sini ya. Dia malah dam. Dan di situ juga hari Sabtunya orang-orang pada mencairkan ke Tether atau USDT. Jadi pada saat itu gue lihat jelas dan memang waktu itu kita lihat bareng-bareng di Telegram ya. Jadi kita lihat bareng-bareng di Telegram dan dari 60-an jadi 92 kalau nggak salah, 92.000 dan wow menurut gue gila sih. Sering berjalannya dia nge-crash banget di area 33.000 dan balik lagi ya. Sebuah prank pada tanggal 20 ya, tanggal 20 tuh hari Minggu dan Seninnya dia dam parah. Tanggal 21 kita dikasih dam parah ya. Sekarang hari Selasa jadi dia dam parah ya. Dan ya ya di sini semuanya pada takut dan kalian bisa lihat di sini. Sekarang fear-nya itu berada di 10. Extreme fear. Ya, saya baca extreme fear berarti dijelaskan kalau semuanya itu lagi ketakutan pada get out. Dan menurut gue ini suatu hal yang menarik buat gue ya. Jadi kita menjelaskan dulu ya guys ya. Jadi hari Senin itu dia berada di area 31.000 dan biasanya dia akan mantul di area sini. Kenapa? 3 kali dia mantul di area sini. Dan rejection terjauh atau pantulan terjauhnya itu berada di sini. Oke? Berada di sini. Ya, moga-moga kelihatan. Berada di sini. Ini kita hapus. Kita kasih garis saja. Kita kasih garis. Ya, berada di sini. Rejection terjauhnya memang berada di sini dan jadi kemungkinan besar dia main dulu di area situ dan ternyata mantul guys. Balik lagi ke atas dan ini kita masih proses pemantauan ya. Dia sempat ke 33.000 tadi dan balik lagi ke 32.000. Tapi di sini gue mau menjelaskan kalau Tether ini sudah mulai berkurang. Ya, tandanya orang antara keluar market atau taking profit
Oh, sekarang naik lagi 90. Atau enggak, dia sudah berbelanja. Oke, sudah berbelanja sekitar 2 miliar. 2 nolnya ada 9 miliar kalau nggak salah. 6 kan juta. Ya kan? Jadi udah sekitar 2 miliar. 2 2 2 miliar dolar ya. Antara ditarik atau enggak dia berbelanja, ya kan? Dia berbelanja. Kalau dari volumenya itu pergerakannya ya tetap segini aja nih, 224 volumenya. Jadi menurut gua berbelanja ya 24 hour volumenya tetap segitu. Dan oke, 24 hour-nya segini ya tetap ya bagi kalian yang belum lihat. Oke, jadi menurut gua itu sedang berbelanja. Kalian bisa lihat di sini semuanya rata-rata turun drastis. Salah satu yang gue suka adalah Theta, dan dia sudah sedang turun drastis ya, 6 dolar. Selanjutnya ada yang paling parah turunnya. Jangan yang paling parah dulu, kalian bisa cari sendiri paling parahnya itu, karena gue juga masih risky sama dia ya. Selanjutnya ada Cardano. Cardano ini sudah balik ke area-area bulan sebelumnya kalau nggak salah. Ya, tanggal bulan 4 gitulah. Bulan 4. Bulan 4 dia udah beralih sekitar 2 bulanan. Dan kalian bisa lihat Polkadot ya. Polkadot itu udah minus parah. Ke 15 dolar ya. Dari 49 sampai 50 dia minus ke 15 dolar. Jadi hal yang menarik, gak tau kenapa di gua tuh suatu hal yang menarik, dimana memang kita udah bisa nyicil-nyicil. Kalau misalkan kalian takut, masuk aja sedikit gitu ya. Kalau misalnya kalian takut, masuk aja sedikit, karena ini tuh udah lagi down banget guys gitu, lagi down banget. Dan apakah Bitcoin bakal down lagi ya kan? Pertanyaannya begitu aja sih. Apakah Bitcoin bakal down lagi ya? Kita harus berpikir secara fleksibel maksud gue ya. Market ini memang fluktuatif, jadi kita harus berpikir secara fleksibel gitu. Kalau misalkan dia memang menghancurkan support-support yang kita buat ya, kita nggak ada salahnya untuk keluar dari market untuk sementara waktu, dimana kalau sudah selesai, tanda selesai itu apa? Dia nge-bounce di area itu ya. Tapi hati-hati, kayak misalkan bounce trap ya, saran gua 1 hari atau 2 hari dari bounce itu kalian bisa buy ya, 1 hari atau 2 hari. Jadi dia nge-bounce, contohnya kayak gini, dia sekarang nge-bounce ya, sedang nge-bounce. Jadi waktu pagi itu gue udah suruh memang beberapa untuk buy back gitu, buy lagi, tapi cuman sedikit aja gitu, sedikit aja, karena fear itu nggak bisa dibohongin guys. Jadi kalau misalnya makin banyak orang yang takut gitu atau fear, ya market makin crash ya kan, karena makin ada namanya berita-berita food ya. Sebenarnya berita-berita itu sudah berkali-kali ya, gue rada bingung juga sih ya. Itu berita itu udah berkali-kali diulang dan diulang ya. Kalian bisa lihat ya, itu cuman gara-gara mining di Cina ya. Menurut gue udah nggak terlalu lama sih, memang ya, maksud gue tuh beritanya itu udah lumayan lama gitu kan. Tiba-tiba mining Cina lagi gitu kan tuh salah satu faktor-faktor yang menyebabkan Bitcoin hancur gitu. Salah satu faktor itu, padahal beritanya itu udah cukup lama gitu. Kayak misalkan yang waktu itu juga berita katanya Cina melarang Bitcoin. Aduh, itu udah lama banget gitu kan. Itu mau udah jauh banget. Itu bahkan sekarang mendukung kalau nggak salah ya. Ya itu udah lama banget gitu kan. Kalian bisa cek aja sendiri ya kan, tentang Cina melarang Bitcoin. Gue udah waktu itu udah share juga di Instagram dan di Telegram. Itu udah lama banget. Jadi kalau lihat berita-berita ya hati-hati juga ya gitu ya. Jangan semuanya dimakan gitu, langsung ditelan mentah-mentah gitu ya kan. Jadi kalau buat sekarang ya, gue udah kasih tahu juga ya area tersupportnya nih ya, di area 29.000 gitu. Jadi kalau misalnya lewatin 29.000, waduh, gua keluar dari market dulu gitu. Jadi
moga-moga penjelasannya ini jelas ya. Jadi segitu dulu penjelasan gue mengenai market sekarang ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, gitu. Kalau misalkan mau dijawab cepet juga kalian bisa join telegram gue. Jadi segitu dulu. Thanks guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.